Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Materi kajian pertemuan kita hari ini yang pertama ada konsep dan urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia, kemudian sumber historis, sosiologis, dan politis perihal identitas nasional. Kemudian yang ketiga, ada dinamika dan tantangan identitas nasional. Kita lanjut. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apa itu identitas? Silahkan dijawab di kolom diskusi. Lalu apa yang menjadi identitas dari diri Anda? Lalu tolong jelaskan apa arti penting identitas bagi Anda. Definisi identitas di sini dikatakan secara umum ya, itu adalah sesuatu yang melekat pada orang sebagai pribadi atau individu. Jadi kalau misalkan kalian apa sih identitas yang melekat ke kalian? Misalkan kalian punya nama, punya alamat, punya jenis kelamin, punya agama, lalu datang ke kampus mengenakan outfit yang sesuai dengan kepribadian kalian. Kalian mengenakan jaket himpunan atau baju himpunan, itu adalah sesuatu yang menjadi identitas dari masing-masing individu. Dan ini menjadi sebuah penanda untuk membedakan kita atau Anda dengan orang lain. Nomor NIM, nomor NIK, dan lain-lain itu menjadi sebuah identitas atau sesuatu yang melekat ke kita bahwa itu adalah ya kita itu seperti itu dan kita bisa dicirikan seperti itu. Bentuk muka, bentuk tubuh, gaya bicara, dan lain-lain itu juga bisa menjadi sebuah identitas sehingga kita mudah dikenali atau dibedakan dengan yang lainnya. Silakan dilihat gambar berikut, kemudian tolong jelaskan apa yang menurut Anda menjadi penanda bahwa mereka itu bangsa Indonesia. Kira-kira apa yang ada di dalam gambar tersebut, sehingga itu mencirikan bahwa mereka semua yang ada di gambar tersebut adalah bangsa Indonesia, atau bahkan ternyata bukan bangsa Indonesia Pak gitu, atau ternyata orang Malaysia atau orang Singapura. Nah, coba jelaskan, kasih komentar di kolom komentar. Untuk skala besarnya tadi kita udah ambil contoh untuk skala individu, lalu kita sekarang perbesar lagi untuk skala yang lebih besar, yaitu identitas nasional. Coba kalian cari dulu dan tuliskan apa sih identitas nasional menurut kalian. Konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia, di sini disebutkan bahwa identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi. Kemudian nasional bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Ini menurut KBBI. Jadi ini secara pembentukan katanya. Jadi identitas nasional dia terbagi dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Sehingga di dalam konteks PKN, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Itu adalah konsep identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, menurut Hartilaar pada tahun 2007, dia menjelaskan bahwa identitas nasional ini berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Jadi dia memperoleh realitasnya dengan
berada pada suatu bangsa atau pada suatu keseluruhan kondisi alamiahnya. Artinya, seorang tidak akan mempunyai arti bila dia terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Yang artinya secara lebih sederhana, kita itu memiliki identitas ketika kita berada di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah kelompok. Tadi di awal kita sebutkan bahwa contoh identitas kalian adalah kalian mengenakan pakaian bergaya Indonesia, pakaian bergaya Eropa, pakaian bergaya Amerika atau Korea atau Jepang misalkan. Kemudian atau bahkan kalian memakai atau mengenakan pakaian himpunan atau atribut himpunan misalkan, entah itu pen, entah itu jaket atau baju himpunan, itu sudah merupakan sebuah identitas. Karena kalian berkelompok. Coba misalkan kalian mengenakan pakaian yang tidak ada atribut kelompoknya sama sekali, maka Anda hanyalah mas-mas atau mbak-mbak biasa yang mungkin tidak diketahui apakah kalian itu SMA, mahasiswa, sudah bekerja, atau bapak-bapak atau ibu-ibu begitu. Jadi karena kita memiliki ikatan dengan sebuah komunitas dan kita ada atribut yang melekat pada kita karena kita berkomunitas atau berkelompok, maka muncullah identitas gitu. Sehingga kita tidak bisa lepas dari sebuah masyarakat. Kita pun karena keterikatan dengan masyarakat akhirnya membentuk sebuah karakter, entah itu bertutur, berbicara, atau berperilaku, berinteraksi dengan orang. Itu pun juga akibat interaksi kita dengan masyarakat, dan pada akhirnya itu membentuk sebuah identitas. Jadi begitulah identitasnya. Jadi kita pun kalau misalkan tidak memiliki KTP, tidak memiliki identitas dari budaya kita, maka kita belum tentu kita itu dianggap orang Indonesia. Bisa jadi kita dianggap orang Malaysia, bisa jadi kita dianggap orang Thailand, Singapura, atau orang Brunei Darussalam gitu, karena kita masih serumpun gitu. Jadi identitas nasional ini menjadi penting juga buat kita gitu. Setelah banyak membahas terkait identitas diri tadi di awal, coba kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita perlu identitas nasional? Silahkan di komen atau ditulis di kolom komentar. Sumber historis, sosiologis, dan politis perihal identitas nasional. Di sini kita ada 3 poin, ada secara historis, ada secara sosiologis, dan ada secara politis. Untuk secara historis, itu nasionalisme itu terbentuk semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Akhirnya muncullah atau terbentuk identitas nasionalnya, menyepakati lagu, lambang, negara, semboyan, bahasa nasional, serta bentuk pemerintahan, ideologi negara, dan lain-lain. Itu secara historis. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional itu terbangun melalui proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Jadi budaya sendiri itu juga dinamis, dia akan terus berubah karena mengalami akulturasi budaya. Mungkin kita bersinggungan dengan budaya lain, kita berinteraksi dengan berbudaya-budaya dari luar, sehingga banyak nilai-nilai budaya yang kita mungkin ambil dan kita terima gitu. Kita pun juga tahu bahwa Indonesia sebagai area dagang yang tempat singgah dagang ya secara internasional pada zaman itu, kita banyak menerima pedagang-pedagang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, kemudian banyak penjajah-penjajah dari Eropa. Itu pun juga membentuk bagaimana Indonesia itu
bersosial, berbudaya, pola makanan, kemudian apapun itu, akibat pertukaran-pertukaran budaya ini secara sosiologis akhirnya membentuk sebuah identitas nasional juga. Dan ini juga bukanlah proses yang terjadi dari 1-2 hari, ini juga sudah menjadi proses yang terjadi secara turun-temurun atau bahkan puluhan tahun di situ. Kemudian untuk yang secara politis di sini dikatakan bahwa bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Perundangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi itu adalah identitas nasional yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi itu sudah sah gitu menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini adalah contoh-contoh identitas dari bangsa beserta dasar hukumnya ya. Jadi untuk bendera negara itu diatur dalam pasal 4 sampai 24, kemudian bahasa negara diatur dalam pasal 25 sampai 45. Kemudian untuk lambang negara dia diatur dalam pasal 46 sampai 57. Sila 1 dilambangkan dengan bintang, sila kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi. Silahkan coba di komen apa makna dari masing-masing lambang tersebut dan apa hubungannya dengan sila-sila yang menjadi atau dilambangkan oleh simbol tersebut. Selanjut, di sini ada lagu kebangsaan, dia diatur di dalam pasal 58 sampai 64, kemudian semboyan yang di semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Itu adalah semboyan bangsa di mana kita itu berbeda-beda suku tetapi tetap satu begitu. Lanjut dengan diskusi lagi. Di sini ada pertanyaan, mengapa Pancasila menjadi salah satu identitas nasional Indonesia? Silahkan dijawab lagi di kolom jawaban. Menurut Kailan di tahun 2016 menjelaskan bahwa Pancasila adalah identitas secara non-fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Poin selanjutnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna bahwa nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, pengakuan bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa telah dinyatakan oleh para tokoh bangsa dan para ahli. Di dalamnya ada Pancasila dapat menjadi dasar dalam membangun identitas nasional. Ini menurut Sastra Bateja 2007 dan Hartilaar 2007. Kemudian Pancasila ini merupakan jati diri bangsa, diambil dari Kailan 2016. Yang ketiga, hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Yang keempat, Pancasila bisa menjalankan pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat itu Pancasila bisa menjalankan tugas sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kelima, Pancasila merupakan pernyataan jati diri bangsa Indonesia. Dan yang keenam, Pancasila sebagai identitas kultural. Ini adalah alasan bahwa Pancasila itu merupakan identitas bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap, dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan kita sebagai satu kesatuan. Jadi kita negara itu karena memiliki dasar negaranya adalah Pancasila, maka identitas kita itu tercermin di dalam Pancasila. Misalkan kita adalah negara yang berdasarkan oleh ketuhanan, kemudian kita itu menggunakan gotong royong, terus musyawarah untuk mufakat dan sebagainya. Itu adalah identitas dari bangsa yang secara garis besar dia sudah tertulis di dalam Pancasila itu.
Ini kita masuk ke penilaian keaktifan. Silahkan dikomentari statement berikut. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sebagian warga muda Indonesia yang terpengaruh oleh identitas Korea, seperti drama Korea, lagu Korea, gaya rambut, dan sebagainya? Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Atau bisa nggak itu melunturkan identitas bangsa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut kamu apa? Silahkan, ini nggak jadi diskusi kelompok ya, langsung aja silahkan nanti dituliskan saja pendapat kalian terkait kejadian atau kasus yang dimuat di dalam slide ini. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, dinamika identitas nasional dapat dilihat pada beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, kasus yang tadi di slide sebelumnya pun sebenarnya juga merupakan salah satu dinamika dan tantangan terkait identitas nasional. Kemudian yang kedua, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Ya mungkin kita di sini kasusnya adalah kita menempatkan Pancasila ketika perlu aja, atau kita bersikap Pancasilais hanya ketika itu menguntungkan diri kita. Ketika itu tidak menguntungkan, maka kita bisa jadi tidak menerapkan perilaku berdasarkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di sini rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera dan bahasa asing daripada menggunakan bendera dan bahasa Indonesia. Jadi memang kita sendiri pun saat ini mungkin sudah sangat berkurang dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Kita mungkin lebih sering menggunakan bahasa-bahasa yang mix dari bahasa-bahasa asing dan seterusnya gitu. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada simbol bangsa sendiri dan mengapresiasi serta senang menyanyikan lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Ini tentunya diantaranya ya lagu-lagu wajib, lagu-lagu daerah yang dari masing-masing daerah kita gitu. Itu sudah sangat jarang terdengar jika dibandingkan dengan lagu-lagu K-pop atau J-pop atau manapun itu yang memang menurut kita lebih keren atau mungkin lebih ngepop, lebih culture daripada lagu daerah asal kita masing-masing. Ini adalah sebuah tantangan dan nanti lama-lama mungkin lagu-lagu tersebut sudah pada lupa dan tidak diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian untuk tantangan dan masalah yang dihadapi terkait identitas nasional yang banyak mendapatkan tanggapan ya dan analisis sejumlah pakar adalah Pancasila. Ini perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI mulai dari Orde Lama, era reformasi hingga saat ini. Ini kan banyak sekali perubahan baik dari sistem pemerintahannya, kemudian masa jabatan pemerintahannya, kemudian sampai pada akhirnya di era reformasi terjadi 4 kali amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan poin selanjutnya di bawah tantangan yang ini, di Orde Baru Pancasila terlanjur tercemar dalam era Orde Baru. Nanti kalian silahkan buka kembali catatan kalian di mata kuliah Pancasila, poin-poin tuntutan reformasi gitu. Jadi apa sih yang menjadi dasar tuntutan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu. Kemudian yang kedua, penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satunya asas ormas dan organisasi parpol. Ini di awal reformasi dan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang membawa dampak positif dan negatif. Negatifnya adalah melahirkan primordialisme kedaerahan. Ini menurut Tilaar 2007. Jadi ya kebijakan adanya otonomi daerah ya ini pasti ada dampak positif dan negatifnya gitu.
Tergantung nanti kita ketika mengevaluasi dari kebijakan tersebut, apakah dampaknya nanti akan lebih banyak yang positif ataukah akan lebih banyak yang negatif. Ini nanti masih bisa menjadi sebuah ruang untuk diskusi bersama. Menurut kalian apakah baik nggak sih dengan adanya otonomi daerah atau enggak gitu? Itu nanti silahkan kalian cari. Demikian untuk yang materi ini, materi kedua. Nanti silahkan segala bentuk diskusi dan catatan yang harus dilakukan di dalam materi ini yang sudah saya mention tadi, silahkan dikerjakan, silahkan ditulis dengan baik sebagai nilai dan kehadiran untuk pertemuan yang kali ini. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.